Halo semuanya, selamat datang di Serial Forecast. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang itu sering dianggap urusan tim marketing doang, yakni influencer marketing. Tapi karena ini channel keuangan, maka aku bakal kupas dari perspektif dari tim finance. Karena percuma, strategi marketing secanggih apapun, kalau nggak ada duitnya buat melakukan eksekusi dari marketing itu, ya, ngapain? Oke, sebelum kita masuk ke peran finance, kita samain dulu persepsinya. Micro marketing itu strategi yang sangat-sangat super spesifik. Targetnya jelas dan biasanya segmented banget. Kayak pakai micro influencer atau komunitas tertentu. Sedangkan makro marketing itu lebih luas. Kayak kampanye nasional atau pakai mega influencer. Buat apa? Buat melakukan boosting atau ngeboost suatu brand awareness. Terus dalam penyampaiannya itu ada dua teknik. Yakni yang pertama ada hard selling dan soft selling. Hard selling itu yang to the point, langsung ke CTA. Misalkan kayak beli sekarang, diskon hari ini aja. Misalkan gitu. Sedangkan kalau soft selling itu dia lebih halus. Ya namanya juga soft kan. Misalkan pakai storytelling atau user generated content yang kesannya organik padahal lagi promosi. Selebihnya buat tahu apa itu hard selling, soft selling ya kalian cari sendirilah di Google, cek sendiri. Masalahnya di realitanya itu nggak bisa asal pilih aja. Karena setiap strategi ini ada cost-nya. Nah disinilah tim finance itu harus ikut main. Lalu, gimana peran tim finance di dalam strategi marketing ini? Jadi, kalau ada tim marketing datang nih, tim marketing di perusahaan kamu datang, tiba-tiba dia bawain ide, ngomong, bro, kita butuh mega influencer 2M follower buat boost brand kita. Tim finance nggak boleh cuma jawab, aduh nggak ada duitnya. Harus ada pendekatan strategisnya. Gak asal ngomong gak ada duit gitu. Kalau tujuan utamanya instant sales, itu pakai macro marketing plus hard selling, itu biar lebih efektif. Tapi kalau tapi kita harus ngitung nih, berapa biaya yang dikeluarin versus berapa revenue yang nanti perkiraan masuk. Kalau RAS-nya itu kecil, ya mending kita alokasikan ke strategi lain. Lalu yang kedua, jangan sampai anggaran marketingnya itu besar, tapi operasional itu justru nggak kepegang. Nah, dari sini tim finance itu harus bantu atur proporsi budgetnya. Berapa persen buat tim marketing, itu harus diatur. Ini harus diatur, jadi biar tim marketing itu tidak asal bikin strategi. Jadi, tetap harus dikontrol. Tim marketing itu harus dikontrol. Terus cara kreatifnya gimana? Ya, biarin aja tim marketing lah yang mikir. Masa tim finance juga yang mikir cara kreatif buat ngiklan dengan budget minim, gitulah. Lalu yang ketiga, coba pakai data driven buat decision making. Misal tim marketing bilang influencer mahal nih, tapi worth it. Nah, finance itu harus punya angkanya, harus bawa angka. Seberapa worth it? Engagement rate-nya berapa? Conversion rate-nya gimana? Kalau misalkan si X ini nggak perform, lebih baik alokasiin ke strategi lain yang lebih profitable. Apa? Coba tim marketing disuruh mikir. Gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan utama. Marketing itu investasi atau pengeluaran? Kalau kita nanya tim marketing, ya jawabannya jelas lah pasti investasi. Tapi kalau misalkan kita tanya ke CFO, pasti biaya. Jadi siapa yang benar? Ya, dua-duanya bener lah. Marketing bisa jadi investasi kalau menghasilkan revenue yang lebih besar dari biayanya. Tapi kalau ROI-nya rendah, ya jelas itu cuma beban doang. Nah di finance kita ngukur efektivitas marketing pakai ROAS atau Return on Ad Spend. Apa itu ROAS? Cari sendiri di Google lah, biar kalian belajar. Simpelnya, ROAS ini sama dengan pendapatan dari iklan dibagi biaya iklan.
Kalau ROAS-nya lebih dari 1, artinya marketing kamu itu menghasilkan lebih banyak daripada yang kamu keluarin. Tapi kalau ROAS-nya lebih kecil dari 1, ya well itu namanya bakar-bakar duit doang. Itu artinya marketing kalian gagal gitu. Kecuali untuk brand awareness ya. Nah, pertanyaannya, apakah tim marketing kamu ngerti soal ROAS? Karena kalau enggak, ya kemungkinan besar mereka lebih fokus ke engagementnya naik loh gitu, daripada revenue-nya naik loh. Dan sebagai CFO atau finance manager, tugas kamu adalah ngecek apakah biaya yang dikeluarkan itu balik sebagai cuan atau enggak. Karena kalau enggak, bisa tuh evaluasi tim marketing kamu. Nah, setelah kita sudah sepakat bahwa tim finance di sini sangat penting banget perannya buat ngontrol budget marketing. Sekarang kita bahas strategi yang lebih hype ya, yang lagi hype, yakni tentang influencer marketing. Banyak perusahaan rela bayar ratusan juta buat endorse artis. Tapi pertanyaannya, worth it nggak dari sisi finance? Kita bedah ya, kita coba bedah, kita bagi jadi 2 tipe ya. Ada macro influencer versus micro influencer. Kalau misalkan memang perusahaan kamu itu butuh penjualan cepat, pakai makro influencer dengan hard selling. Kenapa? Karena ini cocok buat ngeboost cash flow dalam waktu yang lebih singkat lah, relatif singkat. Cuma masalahnya, biaya endorse-nya otomatis akan lebih mahal. Artinya, customer acquisition cost atau CAC itunya tinggi. Kalau margin produk kamu tipis, bisa jadi profitnya itu nggak nutup. Sehingga tetap harus disesuaikan sama kondisi perusahaan kamu. Atau kalau misalkan kamu butuh membangun kepercayaan brand atau brand awareness, brand trust, itu pakai micro influencer dengan soft selling itu lebih efektif. Karena return on investment-nya, ROI, itu lebih tinggi dalam jangka panjang karena apa? Engagement rate-nya mereka itu cenderung lebih besar. CAC-nya lebih rendah dan CLV-nya itu lebih tinggi. Apa itu CLV? Cek ada sendiri di Google. Terus kalau misalkan Bang, aku butuh untuk mendorong keputusan pembeliannya nih. Ya udah, kamu bisa pakai micro influencer dengan hard selling. Ini strategi paling efisien buat naikin konversi tanpa biaya endorsement yang selangit. Jadi alternatifnya itu. Terus gimana kalau misalkan dari perspektif tim finance? Ya tim marketing nggak boleh cuma mikir jumlah followersnya, tapi juga harus ngitung cost per acquisition-nya CPA dan ROAS-nya. Mereka harus ngitung dan mereka harus ngerti itu apa gitu. Kalau misalkan tim marketingnya nggak ngerti, ya udahlah, minta business owner-nya buat ganti gitu. Nah, baru setelah tim marketing sudah dipastiin mereka ngerti CPA, CAC, dan ROAS, selanjutnya kita bahas model marketingnya. Nah, ada 2 model yang paling umum nih, yaitu AIDA dan ISAS. Apa itu AIDA dan ISAS? Silahkan cek di Google, udah open science bro. AIDA itu cocok untuk pemasaran tradisional karena ada attention atau perhatian, interest, ketertarikan, desire, keinginan, dan action, yakni tindakan. Sedangkan ISAS itu lebih cocok buat digital marketing. ISAS itu attention, perhatian, interest, ketertarikan, terus search, pencarian, action, tindakan, dan share, berbagi. Gitu. Untuk detailnya silahkan lah kamu cek aja sendiri di Google ya, selebihnya. Jangan malas baca. Gimana Indonesia Mas kalau kalian aja malas baca gitu. Jadi cari sendiri. AIDA maupun ISAS ini itu penting banget buat kalian pelajari kalau kamu tim marketing ya. Kenapa tim finance juga harus ngerti. Kenapa? Karena kalau bisnis kamu masih pakai AIDA di dunia digital, berarti kamu nggak ngehitung customer journey-nya yang lebih panjang. Karena apa? Orang zaman sekarang itu nggak langsung beli. Mereka research dulu. Itu pasti. Cenderungnya. Emang kamu kalau misalkan kamu buka Shopee nih, terus langsung check out beli gitu. Enggak kan? Pasti kamu ditaruh ke keranjang kuning dulu. Lihat-lihat dulu toko lain. Nah, sama. Mereka itu juga aware sama yang namanya research produk yang ingin mereka beli terlebih dahulu. Jadi, kamu itu nggak spesial. Banyak orang-orang yang juga melakukan hal yang seperti kamu, gitu. Intinya, AIDA itu cocok buat campaign yang butuh hasil cepat dan langsung menutup biaya marketing.
Itu cocok. Sedangkan kalau ISAS itu dia lebih cocok buat investasi jangka panjang. Kenapa? Karena pelanggan itu bisa datang dari organic marketing. Gitu. Jadi di dalam marketing yang lebih modern, pelanggan itu bisa datang lebih organik karena pelanggan itu bisa sharing pengalaman mereka. Nah, pilih yang sesuai dengan target bisnis kamu. Itu gimana? Lalu selanjutnya, selain AIDA dan ISAS, ada juga 2 metode pemasaran alternatif jika bisnis kalian misalkan lagi gonjang-ganjing ya, atau struggling dengan kondisi keadaan eksternal maupun internal yang itu bikin bisnis kalian lagi nggak stagnan gitu. Ada namanya SMART dan KISS. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kalau campaign kamu nggak bisa diukur, itu sama aja kamu lagi main tebak-tebakan pakai duit perusahaan gitu. Marketing itu harus spesifik. Dia bisa diukur, relevan, realistis, dan ada deadline-nya. Terus kalau KISS itu keep it simple, stupid gitu. Itu sebenarnya nggak formal ya. Banyak tim marketing itu selalu over complicated sama strateginya mereka. Padahal strategi sederhana yang dieksekusi dengan benar itu lebih baik, itu lebih cuan dibandingkan campaign-campaign yang ribet, yang itu malah justru nggak jelas metriknya. Dan kalau kamu malah bingung dengan metode lain, udah pakai keep it simple, stupid atau KISS. Oke? Gitu dulu aja pembahasan soal marketing dari perspektif tim finance. Sekarang, sebelum kita tutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Pernah nggak sih kamu itu ngecek apakah uang yang kamu keluarin buat marketing itu balik sebagai profit? Kalau misalkan kalian jawabannya enggak, saatnya kamu duduk bareng tim finance buat ngelakuin evaluasi strategi marketing kalian. Karena apa? Ya karena marketing yang efektif itu bukan soal seberapa kreatif iklannya, tapi seberapa besar impact-nya terhadap revenue perusahaan. Jadi buat para CFO, financial manager, akuntan, tim finance, atau siapapun yang pegang duit perusahaan, termasuk business owner-nya, pastiin setiap rupiah yang dikeluarin buat marketing itu punya return yang jelas. Kecuali jika memang kamu lagi nyari trust atau awareness, maka abaikan renungan ini. Karena kalau trust atau awareness itu strateginya udah beda. Buatlah iklan atau pemasaran sekreatif mungkin, seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Itu kalau misalkan kamu mau nyari trust atau brand awareness. Gitu, sekreatif mungkin. Oke, sampai jumpa di episode serial selanjutnya. Good luck and have a nice day. See ya.